Halo, selamat malam. Oh, ini kan offline nanti diuploadnya. Mau ngobrol ngalor ngidul bersama Beli Putu Adi seputar dunia perlelean. Menyikapi banyaknya pembeli atau ngakunya kan bakul. Dia minta harga pedagang. Menurut Beli Putu ini berapa? Apa? Rata-rata mereka minta harga berapa itu? Ya, pengepul rata-rata minta harga di hal sama seperti harga di petani. Sedangkan di petani minta harga tinggi, pengepul minta harga murah. Jadi ya Enggak, harganya. harga Pedagang rata-rata minta harga berapa dari kalau Jamban? pengepul minta harga dari saya itu rata-rata di bawah 20. 20. Enggak, dipasin aja lah 17 apa 18? 19. 19. Masih dapat berarti kalau anggaplah dari petani itu apa 18. Oh, masih mending. Itu soalnya banyak, kalau saya kejadiannya begini. Banyak yang minta harga 18. Lah saya jawab, saya pengepul bos, bukan petani. Kan begitu. Kalau mau nyari harga 18 ya cari ke petani. Ya wes. Karena sebenarnya dia tahu kalau kita itu bukan petani, tapi mintanya harga 18. Lah pengepul masa nggak boleh dapat untung, nyari untung kan gitu. Terkadang gini, apa namanya? Banyak pengepul itu salah sasaran gitu loh. Entah dia itu salah sasaran atau emang malas terjun ke petani gitu. Nah, pengepul minta harga lele ke pengepul namun minta harga petani. Itu kan masuk akal nggak? Kan nggak masuk Masuk akal. gitu loh. Nah, sekarang pengepul itu sebenarnya harus cermat. Kita pengepul atau supplier nyari ke petani. Masa kita hanya ngambilin ke petani, bantu ke petani jual. Nah, kan hitungannya ya bensin kan nggak masuk. Ya kalau dia mau tanggung bensin kan nggak masalah kita ngambil harga ngasih dia ke petani gitu. Saya tadi juga gini tadi sore. Minta apa? Saya mau ngambil bos 200 kilo 3 hari sekali. Tak kasih harga 20. Waduh nggak masuk bos. Minta dikirim nyampe mana tadi? Gianyar, Sukawati kalau nggak salah. Saya mentok di harga 20 beli. Waduh nggak bisa. Ini di harga pengepul mentok saya. Double ke lokasi ini. Kalau nggak double ke lokasi saya juga nggak berani. Palingan saya tambah 21 untuk ongkirnya Rp1.000. Saya jual ke pengepul lagi mas. Ya ini yang lucu coy. Beli ke pengepul, nyari barang ke pengepul, mau dijual lagi ke pengepul ya nggak masuk. Kalau mau minta jual ke pengepul nyarinya ke petani. Sebenarnya kan kelihatan kan dari branding kita di Facebook. Saya dari Facebook, bukan, saya nggak pernah menyatakan diri sebagai petani, kita pengepul kan gitu. Kalau mau nyari harga di bawah 20 ya carinya ke petani. Tapi ya tahu sendiri kan petani kan nggak mungkin ready setiap hari. Nah, Ini lah. Terkadang yang seperti kita bilang tadi itu dah pengepul itu salah sasaran, pengepul itu malas atau kemungkinan ya gimana gitu. Nah sekarang terkadang saya gini, saya punya apa namanya punya aturan, bilanglah aturan gitu loh, punya standarisasi penjualan tersendiri. Sekarang kalau ada konsumen baru itu saya semua tak ajak sistem kontrak. Jadi sistem kontrak dengan menggunakan sistem deposit atau DP. DP. Ada minimal order nggak? Nggak ada. Berapa kilo? Nggak ada minimal. Bebas? Order. Bebas. Kalau beli sekilo 2 kilo nggak apa-apa dong. Iya, Rugi nggak apa-apa. apa nggak rugi? Untungnya berapa? 2.000 perak apa 1.000 atau berapa? Jadi gini, saya punya standarisasi untuk pelanggan baru itu saya bisa ngasih harga petani lah. Yang jelas dia mau deposit itu sendiri. Harga petani berapa? 18. 18. Oh, berarti kan sampean masih dapat harga di bawah 18. Ya, anggap ya kalau saya petani itu sendiri yang beli bibit ke saya sendiri, beli pakan ke saya sendiri, saya nggak bisa ngambil di bawah harga 18. Ya, saya juga gitu. Yang mitra pasti saya jual harga umum 18.000. 18.000. Dikirim diantar ke tempat saya. Udah 18.000 ke lokasi saya atau saya jual ke pedagang 20.000, cuma 2.000 loh udah untungnya. Ini pengeluaran apa? Air, pakan. Belum lagi yang lain-lain tenaga itu. 2.000 itu nipis ya. Sementara kita mau menekan harga ke petani 18 ada banyak yang kewar-kewar, apalagi 17. 16, waduh. Itu kasihan.
Sekarang kan kalau memang teman-teman itu ngakunya pedagang lah, pedagang mau dijual ecer kah atau dijual ke pengepul kah? Nah, tapi kalau dijual ke pengepul, nyari ke pengepul wis jelas salah. Itu teman-teman sama aja itu pura-pura bodoh kan gitu. Udah tahu pengepul, harga pengepul mau dilempar ke pengepul. Itu namanya gotong royong, Bos. Ya bisa tapi sampai nggak dapat untung, Bos. Gitu. Jadi ya seperti saya bilang tadi itu bisa gitu. Eh, Bisa ngambil di saya itu khusus untuk konsumen baru saya, bisa ngambil di saya dengan harga, anggaplah harga petani 19.000 gitu, 19.000 lah, bisa saya kasih dengan harga 19.000, namun dengan ketentuan ya seperti mengikuti standarisasi yang saya buat sendiri. Tadi kan bilang mau deposit. Deposit ini ada angkanya nggak, minimal berapa deposit? Saya minimal deposit itu di angka 1 juta. 1 juta. Tapi terus dia ngambil barangnya kan pasti di atas 1 juta palingan. Nggak mungkin dia ngambil barang di atas 1 juta nominalnya. Rugi. Jadi gini, saya punya standarisasi seperti ini. Nah, surat perjanjian kontrak itu yang saya buat. Dengan ini pihak pertama dan pihak kedua mengikuti kontrak sebagai berikut, bahwa pihak pertama bertindak sebagai supplier lele kepada pihak kedua. Zaman pihak pertama. Iya, saya pihak pertama. Nah, ini ada di sini sebesar deposit ini saya buat angka kecil ya, 1 juta. Nah, kepada pihak pertama menjual nih seperti ini kan. Ini 500.000 apa nih? Ya itu dah saya buat 500 kemarin karena itu. Nah, terus apabila dalam waktu yang ditentukan, nah waktu yang ditentukan ini adalah waktu pengambilan. Contoh, dia ngambil lele 100 kilo. Berapa hari sekali dia habis? Contoh 3 atau 4 hari habis. Nah, dalam jangka waktu 3 atau 4 hari dia tidak ngambil lele ke pihak pertama, ke saya, itu depositnya akan hangus. Wah, standar. Gitu. Ini udah ada yang ikut apa belum nih? Sudah. Berapa orang? Itu yang ikut kolam pancing semua baru. Oh, masuk. Konsumen artinya konsumen penjual pengepul itu baru ada 2 orang yang ikut. Itu saya punya standarisasi tersendiri. Jadi tapi bisa ngasih harga. Oke. Gini deposit kan beda kan. Deposit ini mancap terus berarti. Nancep terus. Tapi sama jualnya kan gimana? Nota merah apa nota putih? Itu nota putih, cash semua dia. Cash semua. Oke. Iya. Jadi deposit. Tapi khusus lele master ya. Khusus master. Kalau lele konsumsi gimana? Berani nggak deposit? Ada yang udah 2 orang yang udah deposit. Itu konsumsi. 2-3 hari ngambil. Jadi ketentuan pengambilan itu minimal, nggak ada minimalnya. Jadi berapa dia ngambil yang penting cash. Kalau dia bond tetap nggak terhitung dia. Sama, saya juga gitu tadi. Ada yang mau minta 100 kilo. Saya bisanya PO. Nah, orang kadang nggak ngerti PO itu gimana. Di mana-mana PO itu sebenarnya artinya PO itu pre-order. Artinya itu uang masuk dulu, lunas di depan sebenarnya. Ya. Cuma saya bilang gini, PO DP minimal 50% aja. Butuh barang berapapun saya siap. Dengan harga pengepul gitu. Saya petani kan banyak. Nanti saya siapkan butuh size berapa, total berapa. Harganya sekian diambil ke lokasi saya. Kalau minta dikirim harganya beda lagi diatur. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang ngakunya pedagang mau dijual ya. Anggaplah dari pengepul 20.000 ya. Kalau sama jual ecer harga paling murah setahu saya ini ya. 23.000 per kilo lele hidup. Itu paling murah. Nggak tahu lagi ada yang 25 per kilo masih laku. Saya jual 24. Ada yang 27. Kan masih untung sebenarnya sama. Iya. Anggaplah untung dipakai paling minim 3.000 per kilo itu sudah untung, tapi sama pengen dapat harga di bawah 20 tapi nyarinya ke pengepul. Itu ngelawak, Bos. Iya. Pengepul itu bagaimana caranya bisa barang ready setiap hari. Kalau sama mau dapat harga murah ya ke petani ya, tapi kan nggak mungkin petani ready setiap hari. Nah, jadi sama harus bisa membedakan, wajar di petani murah dan pengepul juga wajar selisih karena ngambilnya dari petani. Ya, pilihan ada di tangan masing-masing. Mau dapat untung banyak ya belusukanlah ke petani. Tapi kalau butuh barang cepat nggak mungkin sama nyari petani, nggak mungkin dapat. Ya 1.001 susah nyarinya. Kadang itu dah pengepul nyarinya ke pengepul, diangkat harga nggak masuk, suruh nyari ke petani nggak ada waktu. Wong mitra-mitra saya yang beli bibit dan pakan di tempat saya aja tak kasih tahu berapa harga jualnya 18. Waduh Mas,
banyak kan dijual sendiri. Itu 18 bagi mereka itu murah. Mm-mm. Bayangkan gitu loh. Jadi pengepul sendiri untuk nyari barang pun susah. Karena petani pengennya dijual di angka di atas 18.000. Nah, pengepul pun punya standar, nggak mau beli harga di barang di atas 18.000, maksimal 18.000 setahu saya untuk tahun ini ya. Tapi setahu saya sih stabil harga dari harga pengepul itu. Kulak dari petani kalau diambil ke lokasi biasanya 17.000 dan itu pun kena minimal 5 kuintal biasanya. Mm. Kalau diantar ke tempat pengepul bebas. 5 kilo bisa, 10 kilo oke, 15 oke, terserah. Ya jadi buat teman-teman untuk fakta di lapangan sih sebenarnya lele konsumsi itu laris. Cuman marketnya ini nggak pernah ketemu antara end user sama retail. Nah, retail ini nggak mau jual ke pengepul, pengennya dijual sendiri biar dapat untung banyak lah. Dasi petani ini nggak rata-rata nggak bisa jualan coy, ya kan? Yang tahu market Iya. itu pengepul. Saya hampir setiap hari orang nanya lele konsumsi. Kadang ada barang, kadang ada nggak, kadang ada barang tapi size-nya nggak sesuai permintaan. Ya mau nggak mau kalau lancar, kepengen jualan lancar yo langsung cari mitra pengepul. Mitra pengepul ya belanja bibit di situ, pakan di situ, jual ke situ, harga sesuai kesepakatan. Gitu, kalau saya mati di grup itu kan rata-rata mereka semuanya bingung jual hasil panen kan. Karena apa? Karena begini loh, mereka itu nggak mau terikat sama pengepul. Kalau pengepul rata-rata kan standarnya kan juga gitu rata, sama kayak saya beli bibit dan pakan sampai panen di tempat pengepul A. Otomatis pengepul itu pasti tanggung jawab. Kalau dia nggak tanggung jawab, konsumen pengepul juga rugi kan dia Iya. cari pengepul lain ya gitu sih. Itulah. Ya rata-rata kan petaninya sendiri yang nggak mau diatur. Belanja bibit di pengepul A, beli pakan di pengepul B, kadang nggak pakai pakan pelet sama sekali, pakai pakan roti apa-apalah, terus tiren lah atau apa ya, pengepul juga nggak mau lah kena komplain dari konsumen. Makanya saya juga standarnya juga gitu, sama rata-rata pengepul gitu, bibit dari saya, pakan dari saya, ya insya Allah saya 100% tanggung jawab hasil panennya. Nah ini sama saya sama beli Adi ini sama-sama main di Lele Master juga, pengennya sih cari partner mitra sebanyak-banyaknya untuk produksi Lele Master. Kita siap membeli dalam jumlah berapapun, kan kayak begitu. Iya. Berapapun ada. Kasih makan apa aja bebas, yang penting jangan tai ayam, jangan tai manusia. Kasihan yang makan sih. Enak. Kalau buat lele master itu anggaplah kalau kita dari bibit anggaplah bibit yang 11-12 itu kasihlah pakan dulu 1 bulan pelet. Setelah 1 bulan itu ya kasih usus atau ayam tiren jauh lebih cepat. Ya pas pertama aja tebar bibit kasih pelet, habis itu udah kasih alternatif bebas. Alternatif. Tapi kalau bisa jangan ngasih pakan lele itu roti. Kalau ngasih pakan lele itu roti, emang dia cepat besar, namun daya tahan tubuhnya itu lebih apa namanya ya, lebih riskan dia, Begini. lebih cepat, tenaganya nggak ada. Menurut saya roti itu nggak masalah. Cuma yang masalah begini, mereka itu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Kemarin ada konsumen saya gitu, dikasih makan roti terus mati total. Saya tanya, itu rotinya expired apa enggak? Kalau expired ya otomatis. Ya, Soalnya lele tuh susah, nggak bisa dikasih makanan expired. Kalau rotinya belum expired, saya rasa nggak ada masalah. cari kalau ngasih makan roti cari apa namanya ya, potong-potongan pantat-pantat roti itu apa namanya ya, Kulitnya. kulit. Nah itu udah carikan kulit-kulit roti, namun itu jangan full dikasih makan roti, diselingin dengan makan daging. Kalau lele makan roti itu dia lemaknya tinggi, lemak tinggi, dan juga dipindah dari kolam petani ke kolam pengepul itu ini dia apa namanya ya, tenaganya nggak ada gitu, lemes lelenya lemes dia. Lemak bukannya tambah gemuk ya? Perutnya aja yang gemuk. Iya, jadi lele cowok kayak bunting dia, Oh. karena lemaknya banyak dia. Nah sama dengan ayam broiler, itu kan di lemak di perut itu kan banyak dia, sama seperti itu dia lelenya.
Oke. Jadi obrolan kita malam ini ya seputar dunia perlelean, ya, sama edukasi sama petani dan sesama pedagang atau bakul lele konsumsi. Ya bagi teman-teman yang merasa petani, kalau pengen jualnya gampang ya mulai sekarang cari mitra pengepul, ya cari mitra bebas pengepul kan banyak, yang mana yang cocok aja sih, bisa dilihat dari segi bibit yang dijual sama pakan produknya apa. Kalau saya sih jujur terus terang sampai saat ini masih jual produknya Java aja untuk pakannya, belum tertarik untuk jual merek lain, karena ya untuk pertumbuhan sih saya udah cocok produknya Java, dan harganya juga lumayan terjangkau dibandingkan PF loh ya. Untuk untuk kandungan proteinnya kan mirip. Kalau Java kan 32-34%, kalau PF 40 apa 50 ya, 40 apa 50 Yang berapa min satunya? PF 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 sama 30 kalau min 3. enggak, kandungan proteinnya 50 kalau nggak salah, 50. 50 PF. Tapi beda-beda mungkin yang PF 500 atau berapa. Hmm. Kalau eceran tuh lumayan kok, ada yang 25 per kilo. Nah, PF Primapid itu kan? Iya. Primapid kalau yang min 3-nya sama 30 dia. Kalau yang 30 1000 apa? proteinnya 30%. Masa gak mungkin. Yang tinggi itu min 1, yang PF 1000-nya yang tinggi. Oh, yang ada tinggi. PF 1000 ada yang men itu. 3, saya belum tahu. Soalnya setahu saya men kecil semua itu. Iya, ada grade-grade-nya dia juga. PF yang PF 1000 itu proteinnya 50. 50, PF 1000 sama PF 500 itu proteinnya 50% memang. Saya belum pernah lihat PF yang min 3, soalnya min 2 pun nggak pernah lihat. Ya cuma tahunya PF 500, PF 1000 sama yang tepung itu PF 0. Itu aja sih taunya. Dan itu menurut saya sih khusus untuk bibit di bawah 5 cm memang. Kecil sekali. Jadi kalau udah besar, saran saya sih bisa pakai yang kandungan proteinnya mirip, juga nggak terlalu mahal. Oke, sekian ya. Ada tambahan lagi? Ya, Belum. itu aja. Oke. Oh ya, kalau yang mau ngikuti, kalau yang mau bermitra dengan saya ya untuk pengepul bisa, namun seperti yang saya katakan tadi ada standarisasi tersendiri buat dari saya sendiri. Gitu. Oke. Nanti saya cantumkan di deskripsi di link ya. Oke, siap. Kontak masing-masing. Kalau Bliadi tinggalnya di mana? Saya di Kediri, Banjarsemu. Kediri Banjarsemu. Kalau saya di Jalan Saridana 2 nomor 4 Denpasar Utara, belakangnya Citraland, Patung Kuda. Nah, Denpasar Utara bisa merapat ke sini. Kalau mau main ke tempat saya tinggal klik aja di Google Map ANA Pramesti Lele. Ada Sudah muncul sekarang? Sudah. Wes. Dia mau aja udah muncul lagi. Ya, tinggal klik aja di sana, ada dah kelihatan. Oke. Ya udah, sekian sharing dari kami, semoga bermanfaat. Salam budidaya ikan.